adik-adik. Coba mana suaranya kurang keras? Shalom adik-adik. Selamat pagi. Hari ini kita mau siap-siap buat ibadah sekolah minggu. Ayo adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, jangan ngobrol-ngobrol. Kita mau siapin hati kita buat sekolah minggu hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan, untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami ya Bapa, sehingga kami masih bisa ibadah online pagi ini. Tuhan Yesus, urapi kami, jamah kami supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya pujian penyembahan kami juga dengan baik berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik kita angkat tangan kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita katakan lagu ini dari awal adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Katakan haleluya. 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 Ayo adik-adik jangan ada yang diam. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya.
katakan terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau siap memuji Engkau ya Bapa. Biarlah kami semangat memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk, kita bangkit berdiri. Coba kalau punya kakak, punya adik, colek katakan, ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri. Oke, kita mengangkat pujian. Big or small, short and tall. Oke Kak. Ayo tepuk tangan adik-adik. Gerakannya ikutin kakak ya. Ayo. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa sa sa sa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat adik-adik. Ye 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 sa 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 aku bisa. Ku takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 sa 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 aku bisa. Ku takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yuk. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan gak? Masih. Oke, kita angkat pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak.
situ, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, sekarang kita mau membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, sekarang kita mau membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, duduk yang rapi, siapkan hati kita, gak boleh ngobrol. Kita mau siapkan hati buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi hidup dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan hati, pikiran, dan Alkitab ya. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 sampai Kisah Para Rasul pasal 2. Hari ini kakak akan bercerita mengenai Roh Kudus yang dicurahkan atas umat orang percaya. Nah adik-adik, cerita ini dimulai ketika
murid-murid Yesus sedang berbagi makanan, sedang makan bersama. Pada waktu itu Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke Yerusalem. Itu ya, sesampai di Yerusalem Yesus berkata, "Ya, aku akan memberikan hadiah yang besar, yaitu Roh Kudus." Untuk apa? Supaya kamu bisa bersaksi ke seluruh dunia mengenai pekerjaan dan pelayanan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di bumi. Nah, adik-adik, setelah Yesus selesai mengucapkan itu, Yesus tiba-tiba naik, ya, terangkat ke surga, ya, tinggi sekali gitu ya. Murid-muridnya ngapain? Pasti melihat dong, wow gitu ya, tinggi sekali ya. Setelah semakin tinggi gitu ya, Yesus semakin tertutup oleh awan-awan. Ada dua malaikat muncul dan berkata, "Mengapa kamu melihat ke atas? Yesus yang sama juga akan turun dengan cara yang sama." Gitu ya. Jadi setelah kejadian itu adik-adik, para muridnya kembali bersama-sama ke tempat penginapan yang ada di Yerusalem berserta dengan para wanita, para ibu-ibu ya, para orang tua yang mau bergabung bersama dengan mereka. Untuk apa adik-adik? Bukan untuk menggosip ya. Mereka berkumpul untuk berdoa. Di hari lain adik-adik ya, mereka kembali bersama-sama, berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama ya. Tapi yang ini agak berbeda nih adik-adik ya. Waktu mereka berdoa ini adik-adik, ternyata ada angin kencang gitu ya. Angin kencang. Kemudian ada lidah-lidah api nih adik-adik dan hinggap di atas kepalanya mereka. Itu ya adik-adik. Nah, waktu ada lidah-lidah api di atasnya mereka, ternyata mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain adik-adik. Itu ya. Itulah salah satu kekuatan dari Roh Kudus. Ya, bahwa mereka bisa berbahasa roh atau bahasa lidah. Nah, adik-adik, jadi waktu mereka di Yerusalem, ya tadi yang seperti kakak bilang bahwa Yerusalem itu adalah tempat singgah adik-adik atau tempat mampir para orang luar negeri. Ya misalnya dari A mau ke B, mereka pasti melewati yang namanya Yerusalem. Seperti dari Cikarang mau ke Jakarta, pasti melewati yang namanya kota Bekasi. Ya, jadi orang luar negeri itu suka singgah di Yerusalem, mampir ke Yerusalem untuk istirahat mungkin ya adik-adik, karena jauhnya perjalanan dari kota A ke kota yang lain. Nah adik-adik, pada saat waktu yang sama gitu ya, banyak orang singgah, banyak orang mampir, murid-murid Yesus juga kembali berdoa bersama-sama adik-adik. Dan mereka menggunakan bahasa-bahasa yang lain adik-adik, karena malam sebelumnya ya mereka sudah merasakan ada Roh Kudus ya adik-adik, ada lidah-lidah api hinggap di atasnya mereka. Nah adik-adik, waktu mereka berkata-kata bahasa yang lain, ada orang luar negeri berkata gitu ya, kok ada orang bisa pakai bahasa saya? Itu kan bahasa paling susah gitu ya. Ada orang lain lewat juga, kok dia tahu bahasa kita sih? Ya kan negara kita mungkin gak terkenal gitu ya. Ada lagi yang bilang, kok mereka tahu bahasa kita gitu ya. Tapi ada orang-orang di sekeliling yang gak ngerti mereka ngomong apa, mereka berkata gini ya adik-adik, wah mereka mabuk gitu ya. Nah waktu ada yang ngomong gitu, nyeletuk gitu, Petrus langsung bangun dan berkata, "Hei, kami tidak mabuk." Ya, hari ini tuh masih pukul 9, artinya masih pagi. Gak mungkin mereka itu mabuk gitu ya. Tapi kami itu sedang berkata-kata dengan bahasa yang lain. Ya, kami sedang memberitakan Injil, kami sedang memberitakan Yesus ya. Orang-orang yang tadi dari luar negeri itu datang mendengar Petrus sedang berkhotbah adik-adik. Kemudian waktu selesai gitu ya, mereka ada yang menyesali perbuatannya, ada yang sedih. Kenapa ya waktu kita dengar Yesus, kita malah menolak Yesus, bahkan kita malah membunuh Yesus sendiri gitu ya. Nah adik-adik, jadi waktu Petrus berkhotbah seperti itu, banyak orang luar gitu ya, waktu datang ya yang ke Yerusalem, mereka itu sedih, mereka itu menyesal dan berkata sama Petrus, bertanya sama Petrus, apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan oleh Yesus? Nah pada saat itu Petrus berkata bahwa berbaliklah dari dosa-dosamu, percayalah kepada Yesus bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang terakhir adalah baptis dengan air. Nah, selesai berkhotbah adik-adik, ternyata sesuai jumlah bilangannya ada 3.000 orang adik-adik yang bertobat. Ya, tentu saja itu bukan kekuatan Petrus, itu kekuatan dari Roh
Kudus. Nah, adik-adik, jadi ceritanya selesai sampai di sini. Apa sih Kak yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Bahwa yang pertama adalah ketika Yesus naik ke surga, Yesus itu memberikan Roh Kudus untuk umatnya yang percaya kepadanya. Jadi setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus akan memberikan kita Roh Kudus. Jadi gunanya Roh Kudus dalam hidup kita apa Kak? Gunanya Roh Kudus adalah memampukan kita untuk kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Memampukan kita untuk kita punya kuasa. Ya, kuasa mungkin saat kita berdoa, orang disembuhkan. Waktu kita berdoa, orang percaya sama Tuhan. Ya, jadi banyak banget deh gunanya. Waktu kita sedih, Tuhan hiburkan. Ya, lewat siapa? Lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya, adik-adik. Jadi, kakak undang adik-adik semuanya untuk jangan cuma bilang, iya Tuhan aku percaya, tapi belum ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Ayo adik-adik undang Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk apa? Ya, untuk membawa kita semakin mengenal kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik kakak ajak kita semuanya untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kami ketika kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, mungkin saat ini kami belum merasakan ada Roh Kudus dalam hidup kami, dalam hati kami. Tapi kami mau Tuhan berikan tanda buat kami supaya kami tahu, oh iya Tuhan, ini ada Roh Kudus dalam hati kami. Supaya hidup kami dari hari ke hari Tuhan itu memancarkan kasih Tuhan. Dari hari ke hari itu membawa dampak yang luar biasa buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Biar kiranya Tuhan menyertai kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang orang tua kami kerjakan Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. Adik-adik, ibadah hari ini udah selesai. Jangan lupa ya minggu depan ikut ibadah online lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus memberkati.